Oke, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Sebentar lagi bulan puasa, jadi minimarket dan supermarket di Indonesia mulai jualan kue khas bulan puasa dan lebaran. Kue-kue yang biasa dijual sekarang adalah jenis kue kering. Coba kalian cek video tahun kemarin, pasti saya cerita hal yang sama. Istri dan Najma termasuk penggemar kue kering. Kemarin mereka mulai buat lagi loh. Akhirnya, oven tangkring yang tahun lalu dibeli istri kepake lagi. Istri saya sebenarnya minat bisnis kue kering ini, tapi sayang sekali belum punya waktu dan tenaga yang cukup. Terus minggu kemarin tetangga saya yang ada di samping dan di depan pindah. Nah, nggak lama habis itu ada yang nempatin rumah-rumah itu lagi. Nah, kayaknya tetangga baru saya ini semua suka kucing. Tetangga yang samping kayaknya punya kucing yang bagus banget. Jadi kucing-kucingnya selalu ada di dalam rumah. Nah, kalau tetangga yang di depan itu biarin kucingnya di luar. Kayaknya ada 3 ekor kucing baru yang keliaran di depan rumah deh. Bulunya bagus-bagus banget. Mungkin mereka hasil perkawinan antara kucing domestik dengan kucing ras. Oh ya, minggu kemarin ada lagi mahasiswa saya yang baru pulang dari Jepang. Mahasiswa yang ini pernah ikut acaranya Japanesia juga loh. Dia baru selesaiin program pertukaran pelajar di Universitas Internasional Kansai. Kalau nggak salah, lokasi kampusnya ada di antara Kobe dan Osaka. Sebelum berangkat saya udah bilang supaya jangan bawa oleh-oleh buat saya. Dia malah bawa. Saya jadi nggak enak. Tapi ya seneng sih. Dia kasih banyak makanan dan coklat untuk anak-anak. Pas sampai di rumah, anak-anak saya semua kesenangan lihat oleh-oleh itu. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya ajak kalian ke satu museum yang mungkin nggak terlalu terkenal di Jakarta. Namanya adalah Museum Basuki Abdullah. Apa ada yang tahu tentang museum ini? Terus, ada yang tahu nggak dengan nama Basuki Abdullah? Kalau kalian pernah tinggal di Indonesia sekitar tahun 90-an, ada kemungkinan kalian tahu ya. Ya, betul. Basuki Abdullah adalah nama seorang pelukis paling terkenal di Indonesia. Kalau kalian lihat namanya, huruf U di kata Basuki-nya itu pakai ejaan lama ya. Walaupun mukanya begini, saya suka banget dengan seni loh. Jadi makanya saya ke museum itu. Posisi museumnya ini adalah di daerah Jakarta Selatan. Waktu mau ke museum itu, Google Maps saya error. Jadi saya dibuat putar-putar Jakarta dulu sebelum sampai di museumnya. Untung saya masih bisa baca peta, jadi masih bisa sampai. Jarak antara rumah dengan lokasi museumnya itu kalau naik motor sekitar 30 menit aja. Tapi kemarin itu saya berangkat kira-kira jam 9 pagi dan baru sampai di museum jam setengah 12. Jadi untuk sampai ke museum, saya makan waktu berapa lama coba? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas.
Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.